Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Tuhan selalu menyertai kita. Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 kepada yang saya hormati Ibu Guru SDN 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di kelas tercinta ini dalam kegiatan diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ajaran dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai pengacara dalam kegiatan diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Marilah kita yang kelima yaitu penutup sekaligus doa. Marilah kita awali kegiatan ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan, hadirin dimohon berdiri.
Dimohon acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 kepada Bu Nini Sulistiawati SPDSD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Istiqomah SPD selaku TGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Kelas 9 ya. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru SDN Banyuwangi dan Ibu Iswari Harmosina. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Gusti Maha Esa. Karena limpahan taufik hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan satu kegiatan diseminasi di SDN 2 Kabupaten Banyuwangi Sehat walafiat. Kedua kalinya selamat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tapi itu sampainya nanti di yaumul qiyamah. Ketiga kalinya kami berterima kasih atas bantu ibu-ibu di sela-sela kesibukan dengan sekolah meminta waktu di sana sekolah dengan rangka diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Perlu diketahui ibu-ibu apa sih diseminasi, mungkin dengan masih asing ya. Jadi nanti BIS ini adalah guru CGP calon guru penggerak di Kabupaten Banyuwangi bersama Bu Nita Pengasari ini kemarin ikut CGP ternyata lolos dan inilah salah satu kegiatan yang beliau lakukan. Diseminasi ini nantinya BIS akan menjelaskan bagaimana pembelajaran di sekolah ini, bagaimana anak-anak dididik di sini, budaya apa saja yang dilakukan, kebiasaan apa saja nanti akan dipaparkan semua. Untuk itu mari kita dukung ibu-ibu karena ini adalah hal yang positif demi kemajuan dari lembaga tercinta kita ini. Kita patut bersyukur dan berbangga karena mempunyai dua JGP. Dua JGP ini sebagai pendekar ya kalau saya bilang, pendekar yang akan merubah kedepannya menjadi lebih baik lembaga ini, lebih maju lagi. Harapan kita semua seperti itu. Jadi mari kita dukung apa yang menjadi program-programnya. Saya di sini selaku kepala sekolah juga sangat mendukung dan memotivasi apa yang menjadi rencana dan inovasi apa yang akan diterapkan diaplikasikan di lembaga ini. Tentunya untuk merubah kemajuan yang lebih baik. Kalau kami sudah maju, kita bisa lebih maju lagi. Mungkin nanti ibu-ibu bisa bertanya kepada BIS setelah dipaparkan, nanti bisa ada tanya jawab bagaimana beberapa siswa yang dididik di sini, seperti apa metodenya, kalau bisa juga ada metode QA, ada yang QA. Di sini juga Bapak Ibu CGP ini punya strategi untuk bagaimana menyampaikan materi kepada anak-anak biar anak-anak itu mudah menjawab dan langsung bisa. Beliau sudah canggih dan punya strategi yang bagus. Saya kira hanya itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah SPDSD CGP Angkatan 9 SD Negeri 2 Kerajinan Kabupaten Jambi. Waktu jam 4. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru dan wali murid yang saya hormati, di sini dengan saya kumpulkan itu dalam rangka saya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Apakah hanya di lingkungan sekolah? Tidak, Bu. Ini bisa diterapkan di lingkungan rumah. Anak-anak belajar di sekolah itu harus ada kesinambungan dengan jenengan mendidik di rumah yang mirip seperti di sekolah. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa yang di sekolah dilakukan apa, nanti di rumah seperti apa. Jangan di sekolah disayang-sayang, kalau dapat kesalahan kami itu sangat tidak menerapkan hukuman. Nanti kalau di rumah dihukumi misalnya kesalahan dikit, wah marah-marah sampai di 1-2 hari. Nah, itu tidak betul, tidak dibetulkan ya. Nah, lanjut next. Nah, ini sebelum saya memaparkan ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini nanti bisa kita jawab setelah pemaparan ini berlangsung. Nah, pertama, apakah Bapak Ibu, Ibu-ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa enggak? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Tidak ada ya? Nah, kemudian yang kedua, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Siapa yang setuju? Ada yang setuju? Tidak apa-apa. Ada yang setuju. Siapa yang tidak setuju? Hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Nah, tidak setuju ya? Ya, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah di sini ya. Ini masih jajak pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, ini gimana? Setuju apa tidak? Setuju semua ya. Nah, terus kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju apa tidak? Ada yang setuju, ada yang benar. Siapa yang benar? Ada yang tidak. Ya, tidak apa-apa. Semuanya ini masih pertanyaan di awal. Nanti bisa terjawab waktu next berikutnya. Monggo, Bu. Nah, tadi ada diseminasi membangun budaya positif. Nah, apa sih yang dinamakan budaya positif? Budaya positif itu yang jelek apa yang baik, Bu? Baik ya. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Pasti di sekolah itu menerapkan yang namanya budaya positif, budaya yang baik-baik. Ya, lanjut. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Nah, jenengan mendengarkan kata disiplin, apa yang ada di benak jenengan, Bu? Disiplin itu nopo? Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Ya, mematuhi peraturan sekolah. Ya, kalau ada bilang disiplin, pasti kan disiplin, saya disiplin. Dapat apa biasanya? Hukuman. Itu ya. Kalau tidak disiplin dapat hukuman. Nanti kita terangkan ya. Kemudian konsep yang kedua itu motivasi perilaku manusia.
ya. Posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Nah, dari ke berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. Dari ke 6 ini yang jenengan merasa masih asing, yang mana Bu? Kata-kata yang mana yang masih nomor 6? Ya, yang mana Bu? Segitiga restitusi. Ya, yang 6 yang masih merasa asing. Nah, jadi jenengan datang ke sini nanti pulang pasti ada pencerahan untuk anak-anaknya, oke? Lanjut. Nah, ini jenengan bersama pasangannya dengan temannya. Nanti gantian. Ada yang salah satu mengepalkan tangannya, monggo. Nah, Bu Yunita dengan ini. Yang mengepalkan salah satu saja. Nah, oke. Sampean anggap di tangannya jenengan yang genggam ada benda yang sangat berharga yang jenengan itu merahasiakan, nggak boleh dibuka. Nah, kemudian pasangan satunya menggoda, merayu, ngilikitik supaya tangan temannya terbuka. Wah, itu aku. Nah, gitu. Nanti ya jenengan genggam Ibu Bunda Ella ngilikitik apa semua merayu maut. Jenengan dulu sampai terbuka. Monggo dirayu, ayo siapa? Mau ngilikitik apa? Ayo beri. Apakah ini benda berharga loh Bu? Benda berharga ini. Apakah ada teman yang lain tidak boleh? Ada yang tidak boleh? Tidak boleh dibuka? Tidak boleh. Nah, ya. Ganti yang temannya seperti itu, boleh apa enggak? Misalnya, ayo. Tak boleh dibuka. Ini yang berharga, sangat berharga ini. Ya. Kenapa? Berarti jenengan itu mempertahankan apa yang dimilikinya. Nah, ini apa kaitannya dengan ini? Berarti siapakah yang mengontrol diri kita itu? Kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Entah kita masih dibujuk rayu dengan rayuan maut, dilikitik, tetap kita tidak pernah mau buka. Berarti kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid. Murid itu anak-anak kita, mereka itu mengontrol dirinya sendiri. Dia punya kemauan. Meskipun di apa-apa ini dia tidak bisa karena dia punya kontrol sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak punya kesalahan atau apapun pasti ada alasannya. Ya, lanjut Bu. Nah, ini pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Besser. Ya, ini yang sering kita anggap benar, tapi sebenarnya ini adalah tidak tepat. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru berkuasa penuh kepada murid. Itu tidak benar. Kita hanya mengarahkan. Anak-anak itu punya kemauan sendiri. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti hadiah. Apakah hadiah itu malah justru baik atau buruk untuk anak? Nanti ada lanjutan. Sebenarnya tidak boleh. Nanti mematikan kreativitas siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita itu kritik, dan murid kita itu karakternya biar kuat. Kritik. Nah, itu yang harus digeser, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jenengan orang tua jangan memaksa anak, ya. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah tidak pernah memaksa-maksa, tapi di rumah sering dipaksa. Harus dikasih pengertian terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia. Nah, realitas kita sama, kebutuhan sama.
harus kita geser menjadi kebutuhan kita berbeda. Tidak sama antara kebutuhan si A dengan si B itu tidak sama, berbeda. Kemudian itu semua orang melihat hal sama, pandangan orang itu sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami anak, murid kita. Kalau kita harus mengubah pandangan sama dengan kita, misalnya murid-murid kita harus sama dengan pandangan saya, itu tidak betul, tidak boleh. Karena anak-anak itu punya pandangan yang berbeda. Begitu juga dengan penerapan orang tua di rumah, begitu ya, ibu-ibu ya. Kemudian perilaku buruk pasti dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti, oleh buruk itu pasti kesalahan. Kalau kita seperti itu ya. Nah sebenarnya semua perilaku meskipun salah, benar salah itu pasti mempunyai alasan dan tujuan. Ditanya dulu, mengapa sampai melakukan itu? Nanti ini hubungannya dengan kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5 macam-macamnya. Yang kalau tidak terpenuhi pasti melakukan kesalahan. Tapi kalau kelima kebutuhan itu terpenuhi, insya Allah anak itu akan mengajar baik-baik saja. Ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangannya kita. Aku ambil ibuku dikontrol terus. Sebenarnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti genggaman tangan tadi. Sampai di kapak-kapak ini ada benda-benda sampai pasti mempertahankan. Gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut Bu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diterapkan di lembaga-lembaga sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini. Nah, itu setiap pagi kita bernyanyi di kelas itu adalah profil apa itu? Bu? Pelajar Pancasila. Ada berapa setiap hari? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi anak-anak itu satu sekolah ini insya Allah sudah hafal tentang pelajar Pancasila. Nah, ada 6 itu. Beriman, bertakwa pasti nomor 1. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu menyeluruh, menghormati keberagaman yang ada di negara kita. Bergotong royong pasti. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Nalarnya kritis bisa mengerti dan menciptakan sesuatu juga kreatif. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Tadi orang atau anak-anak melakukan sesuatu itu yang mana, cenderung yang mana? Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, biasanya bu guru ngasih PR. Kemudian, anak-anak tanpa disuruh, misalnya biasa di grup dulu saya ngobrol-ngobrol acara PR, sekarang tidak. Karena anak-anak sudah saya terapkan, dia punya tanggung jawab. Dia mengerjakan PR itu karena dia itu sudah timbul dia dari dalam atau hanya menghindari hukuman. Karena anak-anak takut nanti kalau tidak mengerjakan PR karena hukuman. Nah, itu ada di sini. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Biasanya nanti kalau mengerjakan PR dapat hadiah. Nanti kalau menjawab pertanyaan kalau bisa nanti saya kasih bu guru 2.000. Nanti kalau nggak dikasih 2.000 dia nggak mau menjawab. Itu. Kemudian motivasi yang ketiga, menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Biasanya ini tuh ibu-ibu. Aku tak sekolah jadi aku juga ibuku.
aku tak sinau berpintar yang siji aku berbilang buku guru. Nah, itu berarti dia tidak dari dalam dirinya sendiri karena ingin dihargai dan menjadi orang yang mereka inginkan, entah orang tua, nenek, ayah, ibu, guru gitu. Yang baik itu adalah yang dari dalam diri sendiri anak. Meskipun ada PR, meskipun tidak diobyak-obyak mengerjakan, dia akan mengerjakan dengan sendirinya karena sudah ada kemauan dari dalam dirinya. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, ini tadi yang masih asing yang mana, Bu? Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini ada tabel ya. Kalau hukuman itu kita itu identitas anak gagal, langsung dihukum. Dia ditanya kesalahannya apa, alasannya apa, langsung dihukum. Dia merasa gagal. Corok apa itu langsung mungkrek. Dulu ini langsung segitu mungkrek. Artinya ciut gitu. Kalau hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau identitas sukses itu ada konsekuensi, ada restitusi. Murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi itu yang tingkat paling tinggi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jika anak-anak mempunyai kesalahan, dia itu bisa memecahkan, oh, aku itu harus bagaimana agar tidak salah lagi. Itu anak yang berpikir restitusi seperti itu. Itu ya. Nah, lanjut Bu. Nah, ini masih banyak, bisa dibaca nanti. Kalau ibu-ibu berkenan nanti saya share ini ya, bisa dipelajari. Nah, berdasarkan bagian di atas tadi, penjelasan hukuman, konsekuensi, restitusi seperti apa? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana. Misalnya, saya tidak mengerjakan PR, berdiri di depan kelas, angkat satu kaki, itu adalah hukuman. Ada kan anak itu? Tidak ada apa-apa, tidak ada sebelumnya kesepakatannya apa kok langsung disuruh berdiri. Dia malu apa tidak? Malu sama temannya. Kemudian dia juga akan merasa gagal, malu. Kemudian dia trauma di rumah, apalagi berdirinya 1 jam. Bayangkan seperti ini 1 jam. Misalnya, nah kalau hukuman tidak terencana bersifat satu arah dari guru sendiri, dari orang tua sendiri. Misalnya orang tua itu menghukum anak tanpa kesepakatan terlebih dahulu, kan hanya satu arah, jenengan tok atau saya saja. Kemudian bisa berupa hukuman fisiknya atau psikis atau kata-kata kasar, nyelekit. Tidak dihukum fisik, tapi omongan kita nyelekit itu adalah juga termasuk hukuman. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian, apa itu konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Misalnya begini. Jika tidak mengerjakan PR, yang sudah apa? Anak-anak tahu. Kita sudah sepakat. Itu namanya konsekuensi. Jadi anak-anak kalau tidak mengerjakan PR, dia sudah, Bu, nanti saya nyampui. Kenapa? Karena saya tidak mengerjakan PR. Loh, kenapa tidak mengerjakan PR? Karena lupa, ngantuk, saya ngapa? Karena gitu. Dia tahu apa itu akan dilakukan, hukuman apa, bukan hukuman sih, konsekuensi apa kalau tidak mengerjakan itu tadi. Dia tahu, jadi dia sudah menawarkan diri, Bu, saya nyapu, kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, kemudian kalau restitusi itu apa? Nah, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang bagus yang mana itu?
Ya, restitusi, menciptakan anak-anak itu disuruh memperbaiki kesalahan. Misalnya kenapa kok nggak mengerjakan PR? Apa akibatnya jika tidak mengerjakan PR begini-begini? Kemudian saya guru juga pernah tidak mengerjakan PR, tetapi nanti ke depannya bagaimana memperbaikinya? Sepertinya Bu, saya mau mengerjakan PR, gitu. Dinasihati dengan kata-kata yang baik. Lanjut Bu. Nah, ini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah, ini hukuman apa konsekuensinya? Konsekuensi yang hukuman lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat masuk sekolah, itu hukuman fisiknya. Nah, pagi-pagi telat masuk sekolah dilalah gak sarapan, ibu belum matengnya, pun lari 2 kali kira-kira semaput nomboten. Lek semaput, leren bawa ke puskesmas repot gurune juga, malah ribet. Terus kesusu-susu budal sekolah gak sarapan, kok melayu bisa. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di atas meja, nyoret-nyoret, kondusel. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu hukuman ya. Tapi selama ini tidak ada guru yang seperti itu lagi. Sudah tidak ada, itu budaya zaman dulu. Push up 10 kali karena tidak mengerjakan PR. Oh iya, kalau zaman-zaman kita iya. Suruh hafalan itu Pak gurunya bawa penggaris U aja. Kalau nggak hafal black, nggak hafal dua ya blacknya 2 kali. Itu kita dulu. Takutnya sampai sekarang saya masih ingat. Nah itu traumanya sampai dibawa tua. Itu tadi zaman anak-anak kalau kita mendapat hukuman ya sampai melekat karena trauma itu. Kalau tidak trauma kan nggak mungkin ingat. Ya gitu. Oh ya. Makanya dalam ilmu yang saya pelajari bersama di guru penggerak ini banyak sekali manfaat positifnya yang bisa disebarkan ke ibu guru dan para orang tua. Lanjut Bu. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi yang setuju penghargaan itu bisa memicu prestasi siswa. Nah, bagaimana? Apakah penghargaan itu termasuk hukuman? Ya, hukuman harus. Misalnya gini, sama tuh lek berangkat 100, tak tukok tas. Nah, misalnya ibunya. Iya memang dia akan semangat. Kemudian di semester depan hasilnya masih bagus. Malas dia. Aku kok tukang-tukangnya sampai ibu. Nah gitu. Dia akan malas. Nah itu tadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangan memanjakan anak dengan kata hadiah. Karena hadiah itu bisa mematikan kreativitas anak. Penghargaan itu tidak efektif. Dia hanya senang pada saat itu saja. Nanti kalau dia sudah SMP, SMA, nggak dapat hadiah, dia menuntut yang banyak. Kita sendiri yang susah. Kalau si kecil, dia menuntutnya kecil. Tapi kalau sudah besar, tuntutannya bertambah besar. Karena kita sudah membiasakan hadiah sejak kecil sampai terbawa sampai nanti di mereka dewasa. Mintanya ya malah nilainya tinggi kalau sudah besar, tidak lagi yang kecil-kecil. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Sama nggak ngasih penghargaan, sama dan disatu. Ibu orang tua beri penghargaan. Gitu. Misalnya bu guru ngasih penghargaan. Oh Bu, aku orang satu orang dua nggak tahu dikasih hadiah. Hadiah untuk 1, 2, 3. Yang 4 seterusnya sakit hati apa? Sakit hati
saya tidak akan kasih hadiah kata. Karena mesaknya yang lain merasa sakit hati, minder, aku rasa oleh hadiah, gitu. Kalau merusak hubungan tadi, kalau jenengan dengan anak ya, ibu orang oleh hadiah, aku harus males begitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitasnya mati. Yang nalika urip mau saat nalika itu tadi hanya waktu pendek. Penghargaan itu menghukum. Jenengan tahu hari ini kemarin-kemarin kayak penghargaan itu bisa memicu prestasi anak, gitu. Nah sekarang penghargaan itu adalah menghukum anak, halus hukumannya. Kemudian motivasi dalam dirinya itu tidak ada. Mekor berdoa dia dalam diri tidak ada, begitu kan? Nah ini ketika anak-anak melakukan kesalahan, mengapa kita itu keyakinan bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan murid. Jenengan bisa membuat keyakinan rumah, ya. Keyakinan rumah dibuat dengan warga rumah. Tapi kalau keyakinan sekolah dibuat dengan warga sekolah. Ini keyakinan kelas. Kemarin sudah kita bersama, cuma belum saya video itu ada sudah saya print. Anak-anak itu membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, menyeluruh, bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain, ya, ibu-ibu guru. Jadi anak-anak membuat kesepakatan. Pertama itu yang ada kata-kata negatif, misalnya tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh lepas sepatu dalam kelas, tidak boleh lari-larian saat belajar. Ditampung dulu. Kemudian kita ambil, kita rangkum itu menjadi posisi yang positif. Berarti kalau tidak boleh lari-larian, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh guyon, itu adalah diambil tertib saat belajar. Jadi kata-kata keyakinan kelas itu harus kata-kata yang positif. Oke, Bapak Ibu dulu. Nah, kemudian ada lagi berdoa sebelum belajar. Kalau mau makan bekal, mau makan jajan, berdoa terlebih dahulu. Ya Bu, iya itu harus. Ditarik kesimpulan. Kalau berdoa, berarti itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa diterapkan di rumah dengan bersama bapak ibu yang anaknya 3 bersama anaknya 3 yang satu rumah dengan nenek dikumpulkan, membuat keyakinan rumah. Misalnya anak sudah besar, tidak boleh pulang jam 9 malam, tidak boleh bermain jam segini. Nah, jadinya buat kesepakatan. Nanti tidak melanggar, ada kesepakatannya, nyempok, tentu. Bisa diterapkan di rumah juga, nanti akan bagus tuh. Nah, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Peraturan, jenengan pernah membuat peraturan di rumah? Pernah. Biasanya yang membuat siapa? Jenengan. Tanpa sepengetahuan anak, gitu. Jadi yang lain kaget. Harusnya anak itu dilibatkan pada saat membuat keyakinan. Kalau hanya jenengan, namanya peraturan. Begitu juga Bapak Ibu guru. Kalau di sekolah hanya satu arah saja, itu namanya peraturan. Kalau bersama dengan siswa bisa keyakinan. Saya diterapkan di sekolah, diterapkan di rumah. Nah, prosedur membentuk keyakinan kelas atau sekolah, ya, mempersilakan siswa atau warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, idenya tadi bisa dituliskan dalam kayak kartu post-it itu, tidak boleh makan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah,
Terus kita sebagai guru atau orang tua mencatat semua masukan tadi dari seluruh siswa atau seluruh anak-anak dua masukan ini. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh keyakinan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh apa, tidak boleh. Itu jangan. Kemudian yang kata-kata negatif tadi diganti dengan kata-kata yang positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan tersusun antara 3 sampai 7 keyakinan. Nanti tidak terlalu banyak, gak muat volumenya Bu. Jangan peraturan di rumah sangat tempel, tidak apa-apa. Menempelnya di tempat yang bisa terbaca. Ya, di sekolah tua kan tidak bisa terbaca. Pintu masuk atau yang ini bisa terbaca. Ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Anak-anak suruh tanda tangan. Tanda tangan di tempat keyakinan boleh, tanda tangan daftar hadirnya juga boleh, bahwa anak-anak itu sudah setuju. Anak-anak jenengan sudah setuju. Kalau belum setuju jangan ditulis. Nanti satu arah lagi. Terus keyakinan kelas ditempel di dinding kelas yang mudah dibaca oleh siswa. Jangan ditempatkan di tempat yang terlalu tinggi. Apalagi anak yang matanya minus seperti saya. Enggak kebaca. Monggo next. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Guru itu seperti apa? Orang tua seperti apa? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Kita itu biasanya ada di posisi mana? Jujur review. Oke Bu, posisi jenengan yang mana? Penghukum. Tidak apa-apa jujur penghukum. Ibu-ibu penghukum semua. Pengkritik. Ada ibu-ibu posisi mana biasanya? Guru-guru. Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Penghukum itu yaitu tadi satu arah. Mulai jam 9 langsung kaji lawang. Ya, kalian betul. Karena pulang jam 9 malam. Nah, dan ditanya dulu alasan sampainya boleh kok pulang jam 9. Langsung kaji lawang. Kontur dulu. Itu namanya jenengan itu penghukum. Bapak ibu guru juga gitu. Nggak tahu kenapa nggak kita nggak kerjakan PR di sana. Langsung diumumkan kali satu di depan kelas 1-2 jam misalnya. Dan ditanya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Apakah dia diajak orang tuanya, apa saudaranya meninggal dunia, kan kita tidak tahu. Itu harus ditanyakan terlebih dahulu. Nah ini kata-kata penghukum gitu. Patuhi aturan saya atau awas. Biasanya dengan ini. Awas. Kamu selalu saja salah. Sampai kapan benerin? Gitu. Muridnya ya jenengan. Sampai kok sengaja yuk salah benerin kapan? Nah, itu adalah kata-kata penghukum. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Iki mesti maruk kowe iki. Nah, itu adalah kata-kata seorang penghukum. Jangan dilakukan lagi. Ya, karena itu adalah kata-kata penghukum. Ibu-ibu jangan seperti itu. Ya. Nah, posisi yang ini membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ngomongnya halus Bu tapi nyelekit. Ngomongnya halus tapi nyelekit hati jadi kamu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Bapak atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kecewa tapi ngomong kecewa itu ngandres. Kira-kira anaknya mungkin atau bagus. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, itu membuat merasa. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu sampai itu, ya tahu ibu biar. Itu adalah membuat merasa bersalah. Benar jangan tak tuh ibu jajarin mungkin. Kalau nggak ngerti sampai di sekolah ini.
itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Halus ngomongnya tapi nyakit. Oke. Kalau teman, nah artinya penghukum pembuat merasa bersalah kan posisinya kita negatif. Kemudian kalau teman, posisi teman, ayo bantulah demi ibu. Jangan, aku tuh seneng kepala sekolah loh. Saya orang di kerjaannya sampean. Itu. Kalau ibu-ibu, ayolah demi ibu. Saya nggak mau aku semuanya bapakmu. Nah itu adalah teman. Ayo ingat, belum. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Sampai tak ewangi opo dan sampean kuwi pinter. Nah itu sebagai teman. Nah sebagai teman tadi ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dengan guru, anak itu ngalor pada kita. Lek gak ambek kita tidak mau. Nek guru dia apalagi anak, wes aku mau ambek begini. Aku wes belum ambek itu kok bocah. Biasanya sama ibu guru yang lain, bapak guru yang lain, pilih dan mau. Lebih cenderung belajar ambil ibu guru satu itu aja. Itu juga tidak baik. Lanjut. Pemantau. Nah, kalau pemantau ini sudah ke konsekuensi katanya. Peraturannya boleh. Sampean nggak mengerjakan ini sesuaikan dengan keyakinan kita. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Sampai pulang jam 9 malam, konsekuensinya apa? Jangan langsung di kancing itu hari bocor tambahkan wangil jam 9 nonton gitu. Nah ini posisi yang terakhir, manajer itu yang paling baik, bukan manajer perusahaan ya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak ini bukan. Kalau manajer itu kita sudah menanyakan seperti ini Bu. Keyakinan kelas kita seperti apa? Terus apakah dengan seperti ini sampean ibu bisa mencari solusinya apa? Nanti anak itu menjawab. Saya mengulangi lagi apa tidak boleh karena begini. Nah seperti itu. Next. Nah kalau penerapannya itu, nah dengan tadi asingkan yang segitiga restitusi tadi ya. Nah segitiga restitusi itu adalah penerapan saat anak membuat kesalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ditanya dulu Bu, apa kabar nih? Apa kalau dulu? Apakah hari ini? Tahu tidak kenapa kamu saya panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Halus tanyanya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ngakoni kesalahan itu ditanya alasanmu apa? Gitu. Jadi juga gitu sebagai orang tua. Alasannya apa sampai yang melakukan itu? Ditanya dulu biar anak itu mengutarakan pendapatnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti anak sudah kan keyakinan tadi dibuat bersama satu kelas. Keyakinan dibuat, kalau keyakinan di rumah dibuat dengan anak di rumah. Jadi kalau kita tanya, dia tahu karena kita libatkan kamu bentuk tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi mereka ditanya sama itu loh, pengen jadi seperti apa? Nanti mereka akan menjawab, saya ingin jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya tidak ingin terlambat lagi seperti itu. Lanjut next view. Ini adalah model saya kemarin, ada Kayla dan Reno. Saat Reno itu terlambat masuk sekolah, apa yang saya lakukan? Nah ini saya panggil. Suaranya kurang keras. Tanya dulu baik-baik.
Ini yang pertama, stabilkan identitas. Saya tanya dulu, gimana kabarnya Reno? Tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu Bu, apa mungkin karena saya terlambat ke sekolah gitu. Terus ditanya, kenapa kok bisa terlambat? Karena saya tadi malam main game sampai jam 12 malam. Tuh, apa akibatnya jika main game? Ya saya jadi terlambat banget. Jadi kita tuh menanyakan dari hati ke hati alasan apa karena mereka kok bisa terlambat ke sekolah. Kemudian kita tanya, manusia itu bisa melakukan kesalahan, tapi bagaimana kedepannya memperbaiki kesalahan tersebut. Kita seperti itu. Piye memperbaiki kedepannya itu bagaimana, jangan sampai terulang lagi. Jadi kita tanya baik-baik keluar. Pasti anak atau siswa itu tidak akan sakit hati. Banyak kasus guru dicegat murid. Banyak guru ada kemarin dibacok murid. Nah, ada kan? Mungkin karena itu tadi sebagai penghukum, anak merasa sakit hati. Kalau anak SD sakit hatinya anak SD nggak seberapa, tapi kalau sudah SMP SMA di bawah itu mau sekolah ada kasus. Ya dengar jenengan. Mungkin karena kata-katanya yang nyelkit, jadi mengambil jalan pintas si murid tadi. Tapi kalau dengan penerapan segitiga restitusi tadi, insya Allah anak itu tidak akan sakit hati seperti itu. Jadi kita itu harus psikologisnya anak itu kita rangkul seperti itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Nyanyi si Ibu. Kesel. Begini, kayak ini tadi, kayak yang lagi viral. Yang itu lagu Cikini kegendang dia. Hari ini kita diseminasi bersama Cikampek Tasikmalaya. Hatiku capek tapi bahagia. Nah, bisa mulai Bu? Nah, ayo 1, 2, 3. Cikini kegendang dia. Hari ini kita diseminasi bersama Cikampek Tasikmalaya. Hatiku capek tapi bahagia. Iya, terima kasih. Iya, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu guru atau ibu murid. Monggo silakan. Misalnya ada pengen curhat-curhat tentang anak-anak, maksudnya jangan curhat bapaknya ya. Curhat anaknya di rumah bagaimana? Bisa ditanyakan selagi atau senyaman saya bisa menjawabnya. Monggo, Bapak Ibu guru monggo, ibu-ibu monggo. Sudah terserahkan dengan penyebaran pemahaman budaya positif? Sudah terserahkan? Adakah kalau pulang nanti, anakku begini tak nenek nih, begini ya. Jangan langsung dimarahi, ditanya sampai nyapo kok pulang jam segini, alasannya apa ya. Sudah ya, demikian yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan lembaga di SD Negeri 2 Kradenan dan membawa anak-anak itu tumbuh menjadi karakter yang mulia, karakter yang baik, tidak bersifat pendendam, pemarah, ya, dan dilanjutkan nanti berkesinambungan dengan di rumah. Begitu ya, Ibu ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pemaparan diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga hal ini dapat kita terapkan di sekolah dan di rumah sebagai orang tua, karena sekolah merupakan rumah kedua untuk anak-anak. Jadi kita harus benar-benar memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bu Zubi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua yang saya hormati bersama Ibu Dewan Guru, demikian tadi acara semi acara telah kita lalui. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Anak-anak sudah tahu apa belum? Belum. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya sudah sering kita lakukan, cuma anak-anak belum tahu. Nah, sekarang apa sih keyakinan kelas? Bisa dilihat di layar di depan. Keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian cara membuat keyakinan kelas bagaimana? Nah, yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Nanti kamu menulis ya, saya kasih post-it. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi anak-anak, kalau membuat keyakinan kelas dibuat antara guru dan murid. Nah, dengan adanya kesepakatan itu berarti harus ditaati oleh kita bersama. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, nanti anak-anak saya buatkan tabel seperti ini, tetapi kalian harus menulis dulu di selembar kertas ini apa yang harus kalian lakukan. Yang tidak boleh apa-apa. Ya, saya bagi satu anak satu, ya.
kamu tulis pakai pulpen di sini, kemudian nanti ditempel di depan itu yang ada folionya. Keluarkan pulpennya. Ayo semuanya menulis kalian apa yang kalian rasakan, yang tidak boleh apa monggo. Nah, semuanya, ayo. Yang sudah boleh ditempel di sini. Ayo. Satu saja. Nanti kan ada 17 nanti. Satu anak satu, jadi nanti ditempel di sini sebanyak 17. Nanti akan disimpulkan kata-katanya berubah menjadi positif. Ayo silakan ditulis. Ayo yang sudah silakan maju ke depan. Ditempel yang selesai dulu ya di atas ya. Ayo lanjut. Ya lagi. Siapa yang sudah? Nah. Antri ya, antri. Terus bawahnya, kalau tidak muat bawahnya. Yuk, sudah semua? Nah, ini sudah terkumpul sebanyak berapa? 17 ya. Yang pertama saya bacakan dulu. Tidak boleh melepas sepatu. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh membuli. Ya. Kemudian tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ayo, Kela coba maju dibaca selanjutnya. Ya. Ini apa ini? Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Nah. Ini yang bawahnya. Tidak boleh pakai. Tidak boleh pukul bola. Nah, tidak boleh pukul-pukulan. Lanjut. Tidak melepas sepatu. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian. Tidak boleh makan di kelas saat Ya, pelajaran. ya. Terus kemudian tidak boleh bullying. Tidak boleh bertengkar saat di sekolah. Adakah kok tidak? Apalagi tidak boleh. Yang paling utama tidak boleh apa ini tadi? Tidak boleh bullying ternyata ya. Nah, dari kata-kata ini akan muncul nilai-nilai positifnya. Yang pertama, tidak boleh bullying, tidak boleh melepas sepatu, tidak boleh melepas sepatu, tidak boleh makan di kelas, kemudian tidak bertengkar. Nah, kalau tidak melepas sepatu, tidak boleh makan di kelas, itu kita ambil nilainya adalah apa anak-anak? Tertib saat belajar.
Setuju apa tidak? Nah, harus diambil kata positifnya. Apa? Tidak boleh makan di kelas tadi. Bagaimana? Tertib saat belajar. Ditulis dulu. Tertib saat belajar. Setuju ini? Ya. Kemudian tidak boleh bullying, tidak boleh pukul-pukulan. Kita ambil saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama teman. Setuju? Apa tadi? Menghargai, menghormati sesama teman. Terus kemudian nomor 3, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau tidak membuang sampah sembarangan itu kita ambil apa? Menjaga kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah. Apa tadi? Menjaga kebersihan di lingkungan kelas, di kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat, kalian kalau sebelum pembelajaran dan sudah pembelajaran selalu berdoa apa tidak? Ya, itu adalah takwa. Iya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebentar. Anak-anak, adakah tadi yang menyebut tidak mengambil barang temannya? Berarti meskipun itu hal yang kecil, pulpen, pensil, penghapus, tidak boleh. Nah, berarti kalian harus apa? Jujur. Ya. Nomor 5. Nah, ditambah nomor 5 adalah jujur dan mandiri. Jujur dan mandiri. Kalau ada tugas bagaimana? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, disepakati apa tidak? Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini yang nomor 6. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ada 6 ya anak-anak ya. Nah, ini nanti akan saya buat tabel Y. Nah, seperti ini, seperti yang digambar. Kalau terdengar kalian sopan santun terhadap guru, supaya sopan santun. Nah, ya kalau terdengar, kalau bertemu Bapak Ibu guru bagaimana? Selamat siang.
ketika masuk ruangan. Kemudian apa lagi? Kalau mau minta tolong, maaf Bu, minta tolong ya. Nah, gitu ya bahasanya yang sopan. Maaf Bu, boleh minta tolong. Nah, sekarang kalau terlihat, nah, kalau terlihat tertib saat belajar, menghargai pendapat orang lain. Kalau anak-anak mengutarakan pendapat, sampai diam dulu, jangan saling bersuara satu kelas. Bu guru tidak mendengar. Kalau yang satu mengutarakan pendapat, yang lain menghargai dengan diam terlebih dahulu, menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian kalau ini, kalau terlihat menghargai, menghormati sesama teman, bagaimana terlihatnya? Selalu rukun, ya, selalu rukun. Kemudian, yang berperilaku ini, perilaku. Bagaimana? Tersenyum, ya, tersenyum kepada setiap orang. Ramah, kalian jangan mendutut ya. Kemudian berjabat tangan dengan guru ya. Berjabat tangan. Ya, anak-anak, nah, ini adalah yang tabel T. Tampak seperti, tak tampak seperti. Nah, nomor 1. Nah, ini tadi masalah izin. Nah, kalau mengambil barang milik orang lain harus bagaimana? Ya, minta izin terlebih dahulu. Kalau tidak apa? Kalau mengambil milik orang lain langsung memakai, berarti ini tidak tampak. Langsung comot ini, langsung memakai. Kalau antara bullying tadi, saling apa itu? Saling tegur sapa. Ambil temannya harus saling tegur sapa. Kalau tidak tepat apa? Tidak mau berteman. Terus aku gak konco kait. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah membuat, ini ada kesepakatannya, keyakinan yang sudah kita dapat yang mana? Apa tadi? Tertib. Nah, tertib saat belajar, menghargai. Nah, ya, kemudian. Iya, kemudian. Iya. Nah, anak-anak, ini tugas kalian sekarang. Sekretaris kelasnya menulis
kesepakatan yang sudah dibuat di kertas folio ya. Boleh bekerja secara kelompok, saling ngasih masukan. Oh, dihias ini, silakan di situ. Nah, dikasih ganjel biar gak hilang. Pakai penggaris ya.